ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Alhamdulillah Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah kembali izinkan kita untuk bangun dan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita semuanya, salat subuh berjamaah. Dan kita setelah selesai salat subuh berjamaah, kita mengazamkan untuk menunggu. Jadi selesai salat subuh bukan selesai, tapi kita selesai salat subuh untuk menunggu salat zuhur. Nah, begitu kata para ulama. Kata Rasulullah yang paling dicintai itu ketika orang itu apa katanya? Kullama alhar wal murtahal. Jadi kalau dia sudah menyelesaikan suatu amalan, maka dia menunggu untuk melakukan amalan berikutnya. Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu amal, maka dia bersiap untuk amal berikutnya. Maka itu dijadikan dalil oleh para ulama kenapa ketika kita menghatamkan Al-Qur'an setelah An-Nas bukan sadaqallahul azim, tapi membaca surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Itu menandakan apa? Menandakan kita sudah selesai, tapi kita kemudian bersiap untuk memulai kembali. Ibaratnya ginilah Pak. Bapak berlibur. Berliburnya kemana Pak kira-kira? Ke Pekanbaru misalnya. Kalau seneng ke Pekanbaru, nah berarti begitu mau terbang ke sini sudah merencanakan lagi. Kayaknya tahun depannya bisa ke sini lagi nih, gitu kan. Tapi kalau misalnya nyampe sana pas mau pulang teh panas gitu ya. Apalagi makannya santan-santan semua gitu, terus kangen karedok gitu kan. Begitu mau pulang ke Bandung teh, alhamdulillah sudah selesai, saya akan segera dapat lagi udara yang segar. Berarti ketika kita menjalani itu kita tidak menikmati, itu kan penuh beban. Gitu. Makanya dulu orang tua-tua dulu kalau pesan sama orang yang mau berangkat haji atau umroh katanya gini. Tapi ini bukan dalil Pak, ini mah petuah orang tua aja. Kalau pengen bisa berangkat umroh lagi atau haji lagi, nanti pas keluar dari Masjidil Haram mau pulang, jangan niat pulang. Jadi niatnya apa? Nengok rumah. Namanya nengok rumah kan cuma nengok. Kalau pulang berarti kan ya pulang. Berarti tempat yang paling nyaman itu adalah rumah. Nah, jadi tapi itu ilmu orang tua kita. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi itulah gambaran ketika kita menikmati suatu amalan, maka kita akan merindukan amalan berikutnya. Dan itu kata para ulama ciri diterimanya amal. Ciri diterimanya amal itu amal yang menghantarkan kepada amal berikutnya. Jadi tidak berhenti. Sudahlah, alhamdulillah sudah hatam nih. Sudah selesai berarti. Bukan begitu. Alhamdulillah sudah tanggal 29 Ramadan, selesai, besok bebas makan-makan lagi. Nah, jadi berarti kayaknya nahan puasa sebulan tuh kayaknya udah beban gitu ya. Sudah apalagi di meja sudah tersedia macam-macam ya Pak ya. Nah, gitu kan. Bau rendang sudah mulai tercium. Ini sudah mendekati nih, sudah tanggal 11 nih.
Tapi ketika kita nikmat, ya Allah, bisa nggak ya puasa depan kita bisa berjumpa lagi, bisa melaksanakan ibadah lagi. Nah, maka kita nikmati, Pak. Dan kata para ulama, untuk menikmati ibadah itu perlu latihan. Perlu latihan. Hati kita perlu dikondisikan untuk bisa menikmati satu ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak kemudian menjadi beban yang ingin segera mengakhiri, tapi amal yang kita nikmati dan kemudian menghasilkan kerinduan untuk melanjutkan dengan amal-amal yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Insya Allah kita hari ini akan sampai kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Kalau ayat sebelumnya kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat nikmat Allah. Dan Allah menyeru tidak menyeru dengan nikmat yang banyak, satu nikmat saja. Satu nikmat saja. Kalau kamu ingat satu nikmat itu pun tidak akan membuat kamu bisa menghitungnya, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Bahkan ada enggak di antara kita yang tadi malam berdoa, ya Allah, beri hamba kekuatan besok untuk melanjutkan puasa. Kayaknya jarang deh, kalaupun ada sedikit. Tapi Allah masih kuatkan kita sampai detik ini untuk melakukan puasa. Maka itu juga nikmat dari Allah, bahkan yang tidak kita minta sekalipun. Dan pada ayat sebelumnya, nikmat yang Allah ingatkan adalah tentang nikmat perlindungan dari Allah dari ancaman musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita, yang ingin membunuh kita. Pada ayat berikutnya Allah kembali menyeru kepada orang-orang yang beriman agar apa? Ada beberapa perintah yang Allah sampaikan yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 35 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang mendekatkanmu, yang menyampaikanmu kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu, kalau kata Buya Hamka, berjaya. Bahasa Sumatera berjaya kan, orang Melayu bilang berjaya, beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memerintahkan kita untuk 3 hal. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mencari cara agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, al-wasilah. Dan yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wajihadin fi sabilih. Karena makna jihad ini kemudian nanti jadi meluas,
maka saya menyebutkan wa jihadin fi sabilih saja. Apa kemudian yang kita akan dapatkan, akan kita peroleh dengan 3 hal itu? La'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Bapak Ibu, menariknya ayat ini didahului ayat sebelumnya, dan menurut para ulama ini ada munasabahnya, ada kaitannya. Kaitannya pada ayat yang ke-33 ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan ancaman yang sangat keras, yaitu dibunuh, disalib, dan diasingkan. Saya tidak membahas itu. Tentu ini hanya sekedar penghantar untuk menyebutkan bahwa ayat ini didahului oleh peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan setelah itu pun ada lagi ayat tentang hukuman. Apa hukuman apa? Hukuman tentang orang yang mencuri. Bahwa kata Allah, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka tangannya hukumannya adalah dipotong tangan. Jazaan bima kasabana kalam minallah, sebagai balasan. Ayat ini kemudian berada di tengah-tengah 2 ayat itu, dan Allah memulai seruannya dengan seruan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semuanya sebagai laki-laki setiap Jumat kita diingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Kalau definisi para ulama tentu banyak sekali. Umar bin Khattab punya definisinya sendiri. Fudail bin Iyad misalnya punya definisinya sendiri, tapi secara umum kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan takwa itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau Buya Hamka ditambahkan dengan menjiwai sifat khauf dan roja. Kenapa kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena didasari bahwa ketika kita melanggar, kita takut kepada Allah. Kalau kita melanggar, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut itu harus diimbangi dengan roja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika ayat 33 dan ayat 38 berbicara tentang kerasnya hukuman bagi orang-orang yang mencuri dan membuat kerusakan, maka ayat ini seolah-olah ingin mengatakan ketakutan seharusnya yang lebih menguatkanmu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata takut akan hukuman di dunia. Karena hukuman dibunuh, hukuman disalib, hukuman dipotong tangan, itu hanya hukuman di dunia. Yang itu sementara dan tidak abadi. Tapi hukuman nanti ketika kita dihisab, kemudian ternyata fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka kita akan menjalani siksaan yang perih dan panjang. Kalau dalam ayat 36 dan 37-nya digambarkan sebagai walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, walahum azabum muqim, bagi mereka azab yang muqim. Mukim itu Pak berasal dari kata apa? Mukim menetap.
maka menetap. Kalau alim itu pedih. Kalau mukim, kalau bapak itu disebut mukim, itu ada kriteria-kriterianya. Ada kriteria-kriterianya, apalagi dalam fikih, misalnya fikih salat Jumat. Nanti mukim itu ada kriterianya sendiri. Yang intinya mukim itu berarti dia menetap di situ. Jadi kita diingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci agar kita bisa terselamatkan dari azab-azab tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Maka yang ditekankan apa? Takwa. Tentu takwa disertai dengan perasaan muraqabatullah, pengawasan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa yakin bahwa bahkan ketika sembunyi pun kita melakukan kemaksiatan, pasti Allah itu Maha tahu. Maka diantaranya kenapa katanya puasa itu pahalanya langsung dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa kita tuh yang tahu itu urusan kita dengan Allah semata. Jadi ayat ini memulai perintahnya kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa meskipun kita sudah diancam, tapi ketakutan kita mestinya bukan pada ancaman-ancaman yang sifatnya hukuman duniawi tersebut, tapi keyakinan bahwa pasti yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beramal, kita juga yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang kita kerjakan. Sebagaimana di surah Luqman dibayangkan, bahkan seandainya kebaikan itu berterbangan di udara atau di dalam bumi yang tersembunyi, maka ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah nanti pada saatnya. Pasti tidak akan ada yang disia-siakan. Kalau di surah di surah Kahfi Allah mengatakan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Maka Allah Maha Adil, betul adil Allah itu. Sebagaimana keburukan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu melatih kita untuk menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena bagaimana tidak, di dalam ibadah itu banyak larangan-larangan, banyak perintah-perintah yang mestinya kalaupun kita melanggar, orang tidak tahu. Misalnya anak kecil saja ketika sedang berpuasa terus kemudian dikasih minum atau ada makanan, enggak, saya lagi puasa, padahal enggak ada siapa-siapa, tapi karena keyakinan nanti kalau saya melakukan ini batal. Nah, itulah awal tumbuhnya keimanan di dalam hati. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilata wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau menurut susunan tata bahasa kita mestinya tuh begini. Wabtaghul wasilata ilaihi, dan carilah wasilah. Wasilah ini kemudian dibahas panjang oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi dalam tafsirnya. Dan juga Buya Hamka membahasnya panjang tentang wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Apa yang disebut wasilah? Secara umum ulama kemudian mengatakan, para ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah segala amal perbuatan
amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dibahas kalau menurut yang saya baca, ada yang menjelaskan al-wasilah ini kemudian ada 3. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan bahwa al-wasilah itu berasal dari kata wasola. Wasola itu artinya sampai. Artinya sampai. Atau dalam bahasa lain disebut juga dengan tawassul. Ketika kita bicara tawassul inilah kemudian sedikit muncul problem. Di mana problemnya? Karena ketika tawassul ini kemudian disalahfahami cara mempraktekkannya. Ada yang memang salah dalam mempraktekkannya, ada yang salah dalam memahaminya. Yang pertama yang pasti adalah tawassul yang dimaksudkan itu adalah kita beramal dengan amal soleh yang diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul yang tidak ada perbedaan. Ada tawassul yang kemudian bertawassul dengan orang. Bertawassul dengan orang. Misalnya dan orang ini pun kemudian jadi berbeda-beda ketika bertawassul dengan orang yang masih hidup atau bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Mohon maaf, memang di sini akan kemudian agak sensitif untuk dibahas karena memang banyak praktek-praktek di lapangan itu yang kemudian sudah tidak sesuai lagi. Terutama ketika bicaranya tawassul dengan orang yang meninggal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan orang yang masih hidup itu ada yang mengatakan itu boleh. Tapi bertawassulnya begini. Bertawassulnya, kalau bertawassul dengan amal soleh, kita sudah tahu kisahnya kan? Kisah orang yang melakukan perjalanan, kemudian berada di dalam gua, kemudian guanya tertutup, kemudian berdoa kepada Allah. Itu bertawassul dengan amalnya. Ya Allah, dengan amal ini aku memohon kepadamu. Itu jelas. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika bertawassul dengan orang tuh begini. Ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, atau bahasanya itu ya Allah bihaqqi si fulan, maka saya kalau begitu itu tidak boleh. Yang boleh seperti apa? Yang boleh ketika misalnya kita yakin akan adanya orang yang soleh, yang kemudian dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta doa darinya. Bukan berdoa kepada Allah atas namanya. Nah, begitu. Meminta doa darinya itu boleh. Yang tidak boleh berdoa atas namanya. Jadi misalnya nih, saya kemudian berdoa, ya Allah, dengan guru saya mudahkan saya untuk menuntut ilmu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau saya datang ke guru saya, Ustadz, Kiai, mohon doakan saya, mudah-mudahan saya istiqomah, mudah-mudahan saya dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau kayak begitu, itu menurut para ulama itu boleh. Nah, jadi dibedakan antara kita
kepada orang yang hidup meminta doa dengan kita berdoa atas nama orang soleh, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Ini banyak praktek di tengah masyarakat kita yang kalau kita tidak memahami penjelasannya secara betul-betul dan tidak mendapati realita di lapangan, ini ketika dijelaskan ini akan bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman. Gini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin karena sudah masuk ke sini. Memang ini agak ini ya. Karena saya itu berpengalaman, jujur saya berpengalaman ketika satu saat misalnya berziarah ke makam siapa gitu. Kalau kita datang ke makam, itu apa sih yang kita lakukan? Kita itu berdoa. Berdoanya untuk siapa? Untuk orang yang meninggal. Bukan kita berdoa dengan berharap kemuliaan orang yang sudah meninggal itu kita mendapatkan keselamatan. Begitu Pak, Bu? Betul? Tapi praktek di lapangan Pak, banyak yang terjadi penyelewengan. Praktek di lapangan banyak terjadi penyelewengan. Misalnya gini, ini saya cerita pengalaman. Tentu yang salah bukan ulama yang sudah meninggalnya. Yang salah adalah orang yang mempraktekkannya. Misalnya ketika saya datang ke satu makam, kemudian ada orang-orang yang di situ melakukan ritual-ritual dengan, nah ini ngobrol, dengan keyakinan bahwa kalau melakukan ini di sini maka hajat kita akan disampaikan. Praktek-praktek begini ini Pak banyak sekali. Nah, makanya kemudian orang yang tidak betul-betul paham realita di lapangan dan orang yang tidak betul-betul memahami ini kemudian jadi salah paham. Salah pahamnya kemudian apa? Memukul rata orang yang kemudian ke kuburan berarti minta seperti itu. Sementara orang yang tidak merasa ke kuburan untuk itu kemudian membantah dengan keras. Ini masalahnya realita di lapangan, hal seperti itu terjadi. Jadi kalau kita ke makam itu Pak, itu yang namanya praktek-praktek orang bakar kemenyan lah dan ritual-ritual itu terjadi. Nah, yang tidak boleh adalah kemudian sikap kita menyamaratakan bahwa kenapa harus ke kuburan gitu kan ya. Padahal kalau ziarah itu kan memang dibolehkan. Yang tidak boleh adalah penyelewengan dalam praktek ziarah tersebut. Tapi memang harus diakui bahwa penyelewengan itu terjadi. Penyelewengan itu terjadi. Maka yang harus kita luruskan adalah ketika kita datang ke makam siapapun, yang menjadi tujuan kita bukan untuk mendapatkan kebaikan dari yang kita kunjungi tersebut. Yang kita lakukan adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran. Masya Allah ya, bahwa kita pun satu saat akan mati. Kita pun satu saat akan ditempatkan seperti itu. Nah, yang jadi masalah kemudian memang ketika prakteknya banyak terjadi penyelewengan seperti itu. Sehingga kemudian masyhur di tengah masyarakat, kalau misalnya pengen sukses ini berarti berkunjung ke wali ini, kalau sukses ini berarti berkunjung ke wali ini. Nah, itu kemudian praktek-praktek yang salah. Sedangkan kita kewajiban kita bagi orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal adalah mendoakan. Bukan kita berdoa untuk mendapatkan kebaikan.
Nah, tentu kita yang paling aman adalah memaknai wasilah bahwa kita melakukan amal-amal yang bisa menghantarkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan syariat dan sebenarnya tidak ada pertentangan. Banyak amal-amal yang kita bisa lakukan yang tidak kemudian menimbulkan syubhat. Ya, sesederhana yang tidak ada sederhana sebenarnya ya dalam ibadah. Yang rutin kita lakukan sehari-hari, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, yang sekarang kita sedang lakukan berpuasa, itu adalah jalan-jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang menafsirkan al-wasilah. Al-wasilah itu bukan amal. Tapi al-wasilah itu ada satu tempat di surga, satu tempat yang istimewa. Tempat yang istimewa di surga. Maka ini kemudian diambilkan dari, kan ketika kita azan, mendengar azan, doa yang dipanjatkan setelah azan apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ada yang menyebutkan al-wasilah itu adalah tempat di surga. Jadi kita meminta agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad minta didoakan agar wasilah itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu bagi kita yang paling tepat adalah al-wasilah yang pertama, bahwa kita melakukan amal-amal dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh. Beberapa ulama tafsir langsung keras, langsung kembali kepada ketika di masa Rasulullah SAW. Memanai wajahidu fi sabilihi itu dengan dan memerangi orang-orang kafir yang menolak agama Allah. Tapi ulama-ulama kontemporer misalnya Buya Hamka memaknai wajahidu fi sabilih itu adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bahkan beliau memberi contoh, misalnya kalau misalnya jadi petani, jadi pekerja, apapun yang kita lakukan bersungguh-sungguhlah. Karena bagi kita mencari nafkah itu juga bagian perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita duduk begini, thalabul ilmi seperti ini juga bagian jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya adalah wajahidu fi sabilihi, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau sudah 3 ini kita lakukan, apa harapannya? La'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka beruntung itu tidak proses instan. Beruntung itu butuh tahapan, butuh latihan. Di Al-Quran, kalimat beruntung ini ada dalam bentuk isim fa'il, muflihun, orang-orang yang telah beruntung. Ada dalam bentuk fi'il madhi, aflaha. Ada dalam bentuk fi'il mudhari, harapan, tuflihun. Dan banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang tuflihun. Maka kita bisa belajar nih, cari di Quran lafaz-lafaz yang la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apa kemudian yang kita dapatkan dari mempelajari itu? Kita lihat sebelumnya. Ketika kita menjumpai la'allakum tuflihun, maka kita akan mendapatkan, akan kita cari sebabnya.
Sebab itulah yang kemudian akan menjadi amal kita. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, berarti 3 poin ini harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat lain apa misalnya? Surah Al-Jum'ah misalnya. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kamu dengan banyak. Ingat Allah. Semoga kamu beruntung. Di surah An-Nur, watubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian semuanya. La'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyak sekali ayat-ayat yang kemudian ditutup dengan la'allakum tuflihun, dan amalnya, bentuk praktek amalnya itu berbeda-beda. Ini hikmah besar buat kita, Pak. Karena memang setiap orang itu punya amalnya masing-masing. Setiap orang itu punya amalnya masing-masing. Bahkan bertaubat saja itu bisa menjadi jalan keberuntungan. Taubat itu berarti yang melakukan taubat itu orang seperti apa? Taubat itu kan berasal dari kata taba yatubu, kembali. Taba yatubu, tauban, kembali. Ketika orang sudah jauh dari jalan Allah dengan berbagai kemaksiatan yang dilakukan, kemudian kembali kepada Allah, maka Allah pun janjikan keberuntungan. Bahkan kalau di surah Al-Maidah ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi." Barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya dan kemudian melakukan perbaikan, ketika orang ini kembali kepada Allah, Allah kemudian pun kembali kepada mereka. Jadi orang taubat itu, Pak, kalau digambarkan, mohon maaf, kalau digambarkan misalnya, kembali itu bukan berarti kita ada satu tempat kemudian kita menuju ke sana. Itu kalau taubat kepada Allah. Kalau bahasa kita mah mungkin ketika kita taubat kembali kepada Allah, Allah itu nyamperin ke kita, datang ke kita. Bukan hanya menunggu, tapi Allah itu datang kepada kita. Maka dalam hadis yang populer itu kan, kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Itu, Pak, betapa Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayangnya besar sekali kepada kita. Bahkan Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan bahkan orang yang bertakwa pun bukan berarti orang yang bersih dari dosa. Jadi kalau misalnya nih orang bertakwa kok masih maksiat, masih melakukan kesalahan, memang manusia itu tempatnya salah, Pak. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah orang yang bertakwa ketika dia melakukan kesalahan, maka dia cepat kembali kepada Allah. Saya lagi baca satu surah. Lagi membaca peta satu surah. Surah Shad. Surah Shad itu berbicara tentang kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ditutup dengan kisah iblis. Ternyata dalam porsinya masing-masing mereka itu semuanya pernah melakukan kesalahan, Pak. Tentu kesalahan mereka untuk menjadi pelajaran buat kita. Nabi Daud, apa kesalahannya Nabi Daud, Pak? Ketika datang orang membawa kambing itu kan gitu ya. Nah, kemudian minta keputusan. Itu kemudian Nabi Daud langsung sadar kalau dia sedang ditegur, maka dia bertaubat kembali kepada Allah. Sehingga kesalahan itu tidak membuat manusia itu kemudian aib, karena kembali kepada Allah. Nabi
Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, kemudian terlalaikan Nabi Sulaiman itu. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub dengan segala ujiannya sehingga kemudian mengadu kepada Allah. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub, anni massaniya syaitan. Tapi kemudian pun beliau segera kembali kepada Allah karena tidak boleh mengeluhkan apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Nabi Ibrahim dan sebagainya. Apa bedanya kemudian dengan iblis? Karena iblis melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa bersalah, sehingga karena tidak merasa bersalah dia pun tidak mau kembali kepada Allah. Maka ini Pak Bu, bahayanya Bu. Merasa tidak bersalah itu bahaya ternyata. Enggak kok, bukan saya. Saya mah enggak begitu. Nah, gitu kan ya. Nah, itu berhati-hati. Kesalahan pertama di muka bumi itu adalah kesombongan iblis. Itu dosa yang membuat iblis itu kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sudah divonis akan menjadi penghuni neraka. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia berdosa pun dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Daud dan Sulaiman, innahu awwab, sesungguhnya Daud itu adalah termasuk orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Begitu juga Nabi Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab, karena sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat lain sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian kepada suatu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak bisa menolong satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak berlaku, tidak diterima pertolongan. Wala yu'khadhu minha 'adl, dan tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang ke-36 dari surah Al-Maidah-nya itu kemudian Allah menggambarkan tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya orang kafir itu memiliki keseluruhan apa yang di muka bumi ini, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisalnya lagi, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, kemudian digunakan untuk menebus kesalahan mereka, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan apapun ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Di dunia inilah kita untuk beramal, dan di akhirat itu adalah saatnya kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu murni kebodohan saya pribadi. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menyelesaikan ibadah kita ini dengan baik sampai akhir Ramadan nanti, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.